Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Saharuddin dengan NIM 2404030051. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan rangkuman materi pertama sampai materi terakhir. Adapun materi pertama membahas tentang konsep dasar ekonomi. Yang pertama, konsep keterbatasan. Keterbatasan terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan sumber daya, di mana kebutuhan manusia akan barang dan jasa tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut sangat terbatas. Adapun penyebabnya karena adanya pertumbuhan penduduk dan adanya keterbatasan produksi. Konsep selanjutnya, keinginan atau kebutuhan. Keinginan adalah sesuatu yang diinginkan, tetapi terkadang tidak termasuk dengan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Contohnya, membeli pakaian branded. Manusia membutuhkan pakaian untuk menutupi tubuhnya, tetapi seringkali menginginkan pakaian dari merek terkenal dengan harga mahal yang seharusnya tidak perlu. Selanjutnya, kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Contohnya seperti kebutuhan primer. Kebutuhan ini meliputi makanan dan minuman, pakaian, serta tempat tinggal yang seharusnya dimiliki setiap manusia karena termasuk kebutuhan pokok. Selanjutnya, konsep biaya peluang. Biaya merupakan pengorbanan untuk memproduksi suatu barang dan memasarkan suatu barang. Jika memproduksi suatu barang, maka dinamakan biaya produksi. Nah, jika memasarkan suatu barang, maka dinamakan biaya pemasaran. Selanjutnya, konsep efisiensi. Suatu sistem dianggap efisien secara ekonomi jika faktor produksi digunakan pada tingkat yang setara. Contohnya, sebuah restoran cepat saji menggunakan sistem pemesanan otomatis untuk menyajikan makanan lebih cepat dengan biaya yang masih terjangkau. Otomatis yang dimaksud pemesanan seperti lewat aplikasi di HP. Materi kedua tentang teori produksi. Pengertian dari produksi. Produksi merupakan upaya menerangkan prinsip-prinsip yang dipakai untuk menetapkan kuantitas produk yang akan diproduksi oleh penjual. Adapun fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan antara persamaan yang menunjukkan hubungan antara input atau faktor produksi seperti tenaga kerja, modal dan bahan baku dengan output atau barang dan jasa yang dihasilkan. Adapun pengertian kurva produksi. Kurva produksi adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara jumlah input dan jumlah output. Adapun jenis-jenis kurva produksi, salah satunya adalah kurva produksi total. Bentuk kurva ini biasanya meningkat pada awalnya, kemudian melambat dan akhirnya menurun. Selanjutnya, konsep biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh bahan-bahan mentah yang digunakan untuk menciptakan barang-barang yang akan diproduksi oleh perusahaan tersebut. Adapun unsur-unsur produksi, yang pertama bahan baku, yang kedua bahan pembantu atau penolong, dan yang ketiga upah tenaga kerja. Adapun faktor biaya produksi, yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, dan yang ketiga sumber daya modal, dan yang keempat sumber daya pengusaha. Dan selanjutnya materi ketiga, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah model pasar klasik yang paling sering digunakan dalam analisis ekonomi. Pasar persaingan sempurna dapat diartikan bahwa pada setiap pertemuan antara penjual dan pembeli akan terbentuk suatu harga yang disepakati antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang pertama, produk homogen, yang artinya produk yang ditawarkan oleh semua penjual tidak memiliki perbedaan dalam hal kualitas. Dan yang kedua, transparansi informasi. Jadi barang yang akan dijual objeknya jelas, tidak ada yang disembunyikan sedikit pun. Keseimbangan pasar persaingan sempurna. Hal ini terjadi ketika penawaran dan permintaan bertemu pada titik tertentu yang menentukan harga dan jumlah barang yang akan diperdagangkan di pasar. Dan materi keempat, pasar monopoli. Adapun pengertian dari pasar monopoli merupakan bagian dari pasar persaingan tidak sempurna karena pasar monopoli merupakan salah satu interaksi antara permintaan dan penawaran yang hanya mempunyai satu produsen saja. Adapun karakteristik pasar monopoli,
hanya terdapat satu penjual, padahal ini harga tentu akan dibentuk langsung oleh produsennya tanpa adanya pengaruh dari para pembeli. Nah, keseimbangan pasar ini terjadi ketika produsen tunggal memaksimalkan keuntungan mereka dengan menentukan harga dan jumlah barang yang akan diproduksi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya rangkum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.